Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan cara membuat jejaring kata atau jejaring tema dalam kaitannya dengan kita mencari research gap dan novelty. Nah, jejaring kata dan jejaring tema ini merupakan hasil improvisasi dari saya sebenarnya. Nah, untuk membuat jejaring kata atau tema tersebut, saya menggunakan software NVivo ya. Nah, jadi software NVivo ini bisa kita gunakan untuk mencari research gap dan novelty. Nah, untuk melakukan jejaring tema ya dalam kaitannya dengan research gap dan novelty, tentu kita harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki 14 artikel ya, 14 artikel dengan kata kunci yang sama ya, yaitu kain tenun maumere ya. Jadi ini semua artikel ini, 14 artikel ini itu berkaitan dengan kain tenun maumere, dan kita ingin mencari tema-tema apa yang akan kita temukan dari artikel-artikel ini terkait dengan kain tenun maumere. Lalu kemudian kita akan mencari research gap dan novelty dari tema-tema atau kata yang sudah kita temukan tersebut. Nah, setelah saya mengimpor data berupa artikel-artikel seperti ini, kemudian saya buat quotes. Nah, hasilnya ada 16 kata, menurut saya ada 16 kata atau tema yang bisa didapatkan dari dalam kaitannya dengan tenun ikat maumere. Nah, seperti saya katakan di awal, saya akan melakukan jejaring kata atau tema ya. Jejaring kata atau tema. Nah, tentu saja kita perlu mengetahui apakah kata atau tema ini memiliki hubungan satu dengan yang lainnya ya. Kita perlu mengetahui dulu apakah setiap kata ini memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menemukan hubungan antar kata ya, hubungan antar kata atau antar tema ya, maka kita menggunakan ini, matrix coding query. Jadi di tahap awal kita menggunakan matrix coding query untuk menemukan relasi atau hubungan antar setiap kata dari 16 kata ini ya. Nah, jadi kita menggunakan matrix coding query. Lalu di sini teman-teman lihat ada row dan ada kolom. Nah, row dan kolom ini kita isi dengan 16 kata atau tema tersebut ya. Nah, jadi saya item, lalu kita pilih code ya, centang saja di code, lalu akan masuk semua code 16 code tadi. Lalu di kolomnya juga sama, kita masukkan code. Lalu kita run query. Nah, nanti akan terlihat relasi atau hubungan antar tema-tema ini ya, atau antar kata ini ya. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, lalu saya buat warna. Nah, ini akan terlihat relasi antar kata ini ya. Misalnya saya pakai coding presence. Nah, di sini kan terlihat misalnya kata benang itu berelasi dengan masyarakat desa ya, lalu berelasi dengan motif, lalu berelasi dengan nilai budaya. Kata kualitas, tema kualitas produk itu berelasi dengan motif ya. Nah, ini kita lihat motif ini memiliki relasi yang banyak. Relasi yang banyak dengan kata atau tema yang lain. Nah, matriks ini akan menjadi acuan kita nanti untuk melakukan jejaring tema ya. Jadi matriks ini akan menjadi acuan kita untuk membuat jejaring tema. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat jejaring tema? Nah, jejaring tema itu akan saya lakukan menggunakan social network analysis.
atau jaringan sosial ya, analisis jaringan sosial. Nah, biasanya social network analysis ini dilakukan untuk melihat jejaring orang ya, jejaring orang gitu ya, biasanya jejaring orang. Tetapi kali ini kita akan membuat jejaring kata atau jejaring tema yang terdiri dari 16 kata atau tema ini. Nah, kita akan membuat jejaring tema. Nah, acuan kita adalah matriks ini ya, matriks coding ini. Nah, di matriks coding ini kan sudah terlihat relasi antar tiap kata atau tiap tema ini gitu ya. Nah, kita akan menggunakan acuan ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan membuat jejaring tadi. Nah, namun saya ingin membuat suatu informasi. Saya ingin menginformasikan bahwa ketika kita melakukan social network analysis ini, misalnya saya pilih sosiogram. Nah, kita hanya akan bisa membuat jejaring itu ya, jejaring sosial ya, atau jejaring tema kalau berupa cases ini. Kalau berupa cases baru bisa gitu ya, kalau berupa cases atau berupa dynamic sets ini. Nah, bagaimana caranya supaya code-code ini, jadi tujuan kita ingin membuat jejaring tema, tetapi tema-tema atau kata-kata ini itu adanya di codes bukan di cases ya. Adanya di code bukan di cases. Maka code-code ini harus kita alihkan menjadi cases. Caranya kita copy dan paste. Kita jadikan cases seperti ini. Nah, setelah kita jadikan cases, langkah selanjutnya kita buat relasinya. Relasi antar tiap tema ini. Caranya itu kita menggunakan relationship. Tetapi sebelumnya kita buat dulu relationship types. Nah, saya menafsirkan bahwa setiap tema ini memiliki saling keterhubungan. Jadi hubungan mereka itu bukan satu arah tapi dua arah, karena mereka memiliki saling keterhubungan. Maka relation type-nya itu saya pilih saling berhubungan. Misalnya saya buka relation type properties-nya ya, saya kasih nama saling berhubungan. Lalu direction-nya, arahnya itu adalah symmetrical, karena mereka itu bukan satu arah hubungannya tapi dua arah. Maka hubungannya itu symmetrical seperti ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya setelah relation types-nya saya buat, lalu langkah selanjutnya kita buat relasinya ini. Kita buat relasinya. Misalnya Benang dengan masyarakat desa. Nah, relasi ini acuannya itu ada pada ini. Acuannya ada pada matriks ini. Jadi kita pakai acuan ini untuk membuat relasi ini. Nah, setelah kita selesai membuat relasi seperti ini, langkah selanjutnya baru kita melakukan jejaring tadi, membuat jejaring kata atau jejaring tema menggunakan social network analysis ini. Saya pilih network sociogram, lalu saya pilih cases karena kata atau tema tadi kan sudah masuk di cases. Saya pilih semua 16 cases tadi atau 16 tema tadi. Lalu saya pilih OK. Nah, maka muncullah jejaring tema atau jejaring kata. Ini saya perbesar. Nah, ini ya, muncul jejaring kata atau jejaring tema. Saya perbesar 100. Nah, ini muncul jejaring kata atau jejaring tema seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya saling keterkaitan antar tiap kata atau tema. Nah, misalnya teman-teman lihat kata motif ini atau tema motif ini memiliki keterhubungan dengan berbagai kata atau tema yang lain. Sehingga kita lihat panahnya itu banyak ya. Ya, anak panahnya banyak gitu. Atau misalnya kata benang, ini kata benang juga termasuk kata atau tema yang memiliki keterhubungan dengan banyak kata atau tema yang lain. Atau misalnya proses pembuatan, masyarakat desa, nilai budaya ya. Nah, ini. Nah, kita juga bisa melihat ada kata atau tema yang tidak memiliki keterhubungan ya, tidak memiliki hubungan gitu. Misalnya kualitas produk dengan nilai ekonomi, lalu dengan produk fashion, kearifan lokal, perempuan pengrajin ya, lalu wisata budaya. Nah, ini kita melihat misalnya kualitas produk itu tidak berhubungan dengan
dengan wisata budaya. Kualitas produk tidak berhubungan dengan nilai ekonomi. Nah, kata atau tema yang tidak memiliki hubungan seperti ini itu bisa menjadi ladang baru novelty penelitian kita. Ya, novelty penelitian kita. Misalnya, kualitas produk dengan nilai ekonomi. Nah, ini kan kita bisa membuat suatu penelitian baru, misalnya nilai ekonomi dari suatu produk dilihat dari kualitasnya misalnya, ya, atau produk fashion itu dengan kualitas produk. Nah, misalnya produk fashion ini kita lihat kualitas produk dari suatu produk fashion misalnya. Nah, kita hubungkan misalnya kualitas produk dengan produk fashion yang terkait dengan tenun ikat Maumere. Nah, itu kan bisa menjadi suatu novelty, ya, kebaruan dari penelitian kita. Oke, jadi saya kira seperti itu saja video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.